Брахма Вишнуасча Рудрасча Уарусах Парьяки Ратитах Ом Папухам Папакармахам Папатня Папасамбава Рахимам Пундарья Каксик Sabahia biantara suci Om kesama dewa Sarwa paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Alaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Santau wajiku mamu Santau manasu dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Dampak perang Tinteng, kelangkaan BBM belum terjadi. Sementara itu pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup batasi sampah anorganik dan residu ke TPA Suwung mulai bulan April 2026. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, perang yang berkecamuk antara Iran versus Amerika dan Israel membuat Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran minyak di Timur Tengah berpotensi ditutup. Kondisi tersebut diprediksi berimbas terhadap stok BBM nasional yang diprediksi hanya bertahan 23 hari. Kelangkaan BBM menjadi ancaman banyak negara jika perang Iran versus Amerika Israel berlangsung lama, tak terkecuali Indonesia. Bahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan stok BBM nasional saat ini cukup untuk 23 hari ke depan. Di Bali sendiri dampaknya belum begitu kelihatan. Dari pantauan tim liputan Bali TV di sejumlah SPBU di Denpasar, tidak terjadi perubahan berarti. Masyarakat tetap bisa membeli BBM secara normal di SPBU.
Ancaman kelangkaan BBM jika perang terus berkecamuk ini menurut pengamat ekonomi Undiknas, Profesor Raka Suwardana merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena Indonesia membeli BBM dari satu sumber yakni negara Timur Tengah yang harus melewati Selat Hormuz yang kini tengah dalam kondisi perang. Kedepan pemerintah perlu memikirkan untuk membeli BBM dari sumber-sumber negara lain selain Timur Tengah agar jika terjadi sesuatu di Timur Tengah, stok BBM di dalam negeri tetap aman. Saya kira pasti sudah ada bagai perhitungan. Memang benar, kalau itu misalnya Selat Hormuz ditutup, kapal-kapal tidak boleh lewat, maka sangat rentan bagi kita. Ini juga harus jadi bahan pemikiran bahwa kita tidak boleh tergantung pada di sektor tempat. Karena kita selama ini impornya dari Singapura, impor dari Singapura dari Timur Tengah. Kita bisa dari daerah timur, misalnya di Cina, atau dimanapun yang daerah tidak agak rawan konflik. Tapi itu perlu proses lama. Yang kita harus siap semua itu. Dan ini sekarang mudah-mudahan perang akan cepat berakhir, itu aja. Ria Sebali TV. Pemirsa, masih berlangsungnya perang antara Iran versus Amerika dan Israel diprediksi akan berdampak terhadap pariwisata Bali. Seperti yang sudah terlihat, penundaan penerbangan ke Bali berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan. Perang antara Iran versus Amerika dan Israel telah berlangsung beberapa hari. Perang ini belum menunjukkan kapan akan berakhir. Jika perang ini berkepanjangan, akan membawa dampak signifikan terhadap ekonomi dan pariwisata Bali. Pengamat ekonomi dari Undiknas, Profesor Raka Suwardana mengatakan, dampak yang telah dirasakan Bali beberapa hari belakangan ini adalah tertundanya penerbangan atau tidaknya penerbangan dari Bali menuju Timur Tengah atau sebaliknya, karena ruang udara yang tertutup imbas dari perang. Di media sosial, turis-turis asing banyak yang membuat video menginap di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, tidak bisa kembali ke negaranya. Maskapai-maskapai besar dari Timur Tengah seperti Emirates yang biasanya banyak membawa turis asing juga terpaksa memarkirkan armada mereka di Bandara Ngurah Rai. Kondisi ini tentu akan membuat dampak terhadap turunnya kunjungan wisatawan yang berarti melemahnya perekonomian Provinsi Bali. Kondisi ini menurut Profesor Raka bisa menjadi pelajaran kembali untuk menguatkan sektor-sektor ekonomi lain di luar pariwisata, mengingat sektor pariwisata sangat sensitif terhadap gejolak global. Hal ini mengingatkan kita kepada kondisi COVID-19 yang diharapkan Bali terus memperkuat sektor-sektor non-pariwisata agar Bali tetap bisa survive jika pariwisata terganggu. Selama ini kan Bali itu sangat dipengaruhi oleh faktor pariwisata hampir 54%. Sektor tersier itu hampir 68%. Salah satunya adalah pariwisata. Sektor primer dan sekunder itu kecil-kecil. Sektor primer itu pertanian dan teman-temannya itu cuma 16%. Sektor sekunder itu industri pengolahan dan sebagainya cuma 15%-an. Maka akan sangat rawan, sangat rentan ketika kita mengandalkan di tersier, apalagi khususnya jasa pariwisata. Maka untuk itu kita harus kembali bahwa apa yang harus dilakukan, tidak hanya di sektor itu, maka ekspor, kerajinan, ekspor yang kira-kira kita bisa unggulkan. Misalnya perak yang kita unggulkan, misalkan juga budaya yang lain sebagainya. Itu juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana Bali ini. Profesor Raka menambahkan sebelumnya Pemprov Bali telah mencanangkan peta baru ekonomi Bali terkait penguatan sektor-sektor lain selain pariwisata pada pandemi COVID-19. Perang ini bisa menjadi pelajaran kembali untuk memperkuat sektor lain atau diversifikasi ekonomi seperti sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan lainnya. Ria